Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bersama Pak Markus kembali akan belajar IPS, yaitu tentang sejarah ya. Kali ini kita akan membahas kedatangan dan penjajahan bangsa Eropa. Anak-anak tahu kan Eropa? Bangsa Eropa yaitu Inggris, Prancis, Belanda, Portugis, Spanyol, Itali, dan lain-lain itu termasuk bangsa Eropa. Kalau kita sendiri bangsa Asia, tepatnya Asia Tenggara ya. Anak-anak, itu yang akan kita pelajari ya, kedatangan dan penjajahan bangsa Eropa ya. Kita harus belajar mengenal masa lalu penjajahan. Oke? Mari kita simak mengapa mereka datang ya. Mereka datang itu kan ada tujuan dan ada penyebabnya ya. Tujuannya misalnya mencari rempah-rempah atau berdagang dan menyebarkan agama. Itu tujuan, jelas ya. Rempah-rempah mengapa dicari ya? Rempah-rempah itu misalnya ada lada, pala, cengkeh. Itu termasuk rempah-rempah yang di Eropa sangat mahal karena tanaman itu tidak ada di Eropa. Perdagangan Eropa hanya di Portugis, di kota Lisbon waktu itu. Sehingga negara-negara lain juga pengen mencari sendiri. Mencari sendiri pasti lebih murah. Kalau anak-anak belanja di tempat pembuatan pasti lebih murah ya. Itulah alasannya ya. Nah, selain tujuannya ada penyebabnya. Mengapa mereka datang ke wilayah Nusantara dan wilayah-wilayah lain? Tujuannya, penyebabnya antara lain tadi menyebarkan agama dan mencari rempah-rempah, atau sebenarnya terkenal dengan sebutan 3G atau 3G ya. Zaman dulu sudah mengenal 3G tapi berbeda arti ya. G atau G yang pertama adalah glory, yang artinya kejayaan. Semakin menguasai daerah wilayah yang banyak maka jaya dan terkenal. G atau G yang kedua adalah gold, emas. Emas adalah lambang kekayaan ya. Banyak duit bisa membeli emas pasti ya. Emas melambangkan kekayaan. Dan G yang ketiga adalah gospel atau mewartakan agama ya. Agama yang dianut bangsa Eropa yaitu kebanyakan agama Kristen. Jadi menyebarkan agama ya. Itu. Nah, sekarang penyebab yang lain selain itu tadi adalah jatuhnya Konstantinopel ya. Konstantinopel itu pusat perdagangan yang waktu itu dikuasai bangsa Eropa, terutama Itali, jatuh ke bangsa-bangsa Arab ya, yang ada di Turki, sehingga bangsa-bangsa Eropa tidak bebas berdagang ke situ. Maka mereka mencari alternatif yang bisa diajak berdagang, maka mencari daerah lain. Itu penyebabnya ya. Penyebab yang lain yaitu harga rempah-rempah di Eropa mahal, maka mereka berlomba-lomba untuk mencari ya. Anak-anak kenal kan yang namanya Columbus, Vasco da Gama, Magellan, itu penjelajah Eropa yang menginspirasi orang-orang Eropa lain ikut pada menjelajahi bumi ya. Nah, sekarang kita akan melihat jalur kedatangan bangsa Eropa. Ya. Yang pertama adalah Portugis. Kita lihat jalur perdagangan Portugis yang di Eropa. Mau ke timur, tetapi di sebelah timur kan daratan. Jadi harus menyeberangi samudra ke arah selatan, menelusuri Afrika, pantai Afrika Barat ya, sampai ujung Afrika Selatan, kemudian ke arah timur, baru ke utara lagi sampai Timur Tengah, baru ke timur lagi sampai ke India, ke timur lagi sampai daerah Malaka. Malaka itu Malaysia, Sumatera, Singapura itu daerah Selat Malaka ya. Nah, pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque merebut Malaka, sehingga Malaka dikuasai oleh Portugis 1511 ya. Kemudian 1512 Portugis melanjutkan ekspedisinya, perjalanannya ke timur lagi sampai ke
Maluku pada tahun 1512 ya. Apakah ke bagian selatan Pulau Jawa? Iya, cuma saat itu Portugis tidak bisa menaklukkan Jawa karena Pulau Jawa sudah dikuasai kerajaan Demak. Sunda yang waktu itu minta bantuan Portugis nggak bisa bantu juga, kalah ya. Nanti bisa anak-anak bisa melihat sejarahnya Portugis berdagang dengan Sunda tapi gagal karena diserang oleh Fatahillah dan lain-lain, nanti bisa dipelajari yang lain. Nah sekarang setelah Portugis kita akan belajar Spanyol. Spanyol juga datang ya, tetapi kedatangannya tidak ke arah timur, ke arah barat. Maka sampai ke Kepulauan Karibia, daerah Amerika, kemudian sampai ke daerah Brasil, ke selatan lagi sampai Argentina, kemudian sampai ujung selatan benua Amerika, ke arah barat, baru ke utara. Kalau tadinya Samudra Atlantik, sekarang menyeberangi Samudra Pasifik, sampailah ke Filipina. Nah dari Filipina sudah dekat ke Nusantara, tinggal ke selatan sampai ke Maluku. Tetapi di Maluku ternyata Portugis sudah datang duluan, karena Spanyol baru sampai di Maluku pada tahun 1521. Maka terjadi perang Portugis dan Spanyol di Maluku yang melibatkan kerajaan Ternate dan Tidore. Oke, sekarang kerajaan Belanda atau negara Belanda, dulu kerajaannya sampai sekarang kerajaan juga ya. Belanda itu datangnya belakangan karena waktu itu Belanda dijajah oleh Spanyol. Jadi setelah merdeka baru punya keinginan mencari sendiri rempah-rempah. Nah, karena datangnya belakangan tinggal ngikutin jalur yang sudah dikenal, yaitu mengikuti jalurnya Portugis ke selatan, pantai barat Afrika sampai ujung Afrika Selatan. Nah, kalau Portugis tadi ke utara, timur, tengah, lalu India, beda. Belanda tidak ke India tapi langsung menyeberangi Samudra India sampai ke Pulau Jawa. Dan pada tahun 1596 Belanda pertama kali mendarat di Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan de Pieter Keyser ya. Tetapi kedatangan pertama ini menimbulkan perlawanan rakyat Banten karena kedatangannya kurang baik sehingga tidak diterima oleh rakyat Banten. Kegagalan ini memicu usaha yang kedua, maka pada tahun 1598 Belanda kembali mendarat di bawah pimpinan Van Heck dan Warwick ya. Pada tahun 1598 mendarat kedua dan berhasil berdagang di Jawa dan sampai ke Maluku ya. Nah, kedatangan kedua inilah yang memicu timbulnya penjajahan. Kenapa anak-anak? Setelah kedatangan kedua berhasil ini banyak terdengar berita kesuksesan yang dibawa oleh pedagang ini, sehingga banyak bermunculan pedagang-pedagang yang datang sendiri untuk mencari rempah-rempah sendiri. Nah, akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka sendiri. Pedagang Belanda dengan pedagang Belanda saling bersaing, sehingga mereka rugi sendiri. Maka Belanda mengusulkan, memberi saran kepada pedagang itu untuk membentuk persekutuan. Maka mereka membentuk Persekutuan Dagang Hindia Belanda yang disebut dengan VOC ya. Maka pada tahun 1602 berdirilah VOC atau Verenigd Oost-Indische Company. Maka orang Indonesia mengenalnya kata company, dijajah oleh company. Oke ya, itu sejarahnya. Nah, setelah untung bertahun-tahun ternyata bangkrut juga pada tahun 1799 VOC mengalami kebangkrutan sehingga penjajahan VOC dialihkan kepada Belanda. Oh ya, mengapa VOC tadi dikatakan awal timbulnya penjajahan? Karena VOC memiliki atau diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Hak istimewa itulah yang menyebabkan terjadinya penjajahan. Hak istimewa VOC antara lain boleh mencetak uang sendiri. Bukan negara tapi boleh mencetak uang. Diperbolehkan mempunyai angkatan perang. Ya.
punya tentara sendiri, jadi boleh perang. Yang ketiga, hak VOC yang istimewa yang ketiga adalah boleh mengadakan perjanjian dan perang dengan raja-raja daerah. Dan yang keempat, yang paling menyengsarakan adalah berhak melakukan monopoli dagang, ya, menguasai perdagangan sendiri, mengatur sendiri. Negara lain, bangsa lain tidak boleh berdagang di situ, itu yang namanya monopoli dagang, sehingga menyebabkan harga murah. Orang yang mengajarkan rempah-rempah nggak bisa menjual ke negara lain, ke orang lain pun nggak boleh, ke suku lain pun nggak bisa, maka menjadi murah karena ditentukan oleh VOC. Tetapi 1799 VOC bangkrut, digantikan langsung oleh pemerintahan Belanda, maka terjadilah penjajahan Belanda. Maka Indonesia disebut wilayah Hindia Belanda. Sebagai pemimpin diangkat gubernur jenderal. Maka wilayah Indonesia satu, ya, namanya Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Oke? Nah, itu sejarah penjajahan Belanda. Nah, sejarah penjajahan Belanda itu dari 1799 sampai 1942. Karena pada tahun 1942 ada bangsa lain yang datang, yaitu kedatangan bangsa Asia, yaitu bangsa Jepang. Nah, sama-sama merugikan rakyat, yang namanya penjajahan. Oleh karena itu, kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini, bahwa penjajahan itu menyebabkan kesengsaraan rakyat. Maka anak-anak jangan sampai kita itu dijajah oleh bangsa lain. Dijajah dalam arti yang luas. Kalau anak-anak terlalu banyak menyaksikan televisi, main game, menonton film atau misalnya film-film negara lain yang menyebabkan terus-menerus, itu namanya penjajahan. Nah, pesan Pak Guru, hargai jasa pahlawan yang telah menyebabkan negara kita merdeka. Ini sampai di sini pelajaran hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.